Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat kami, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, Kau yang layak Tuhan untuk terima pujian dari kami. Terima kasih, Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu melindungi kami di setiap saat. Kami mengasihi-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Ku bawa hatiku, penyembahanku.
Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur, sekali lagi Tuhan memberi kesempatan kepada kita bisa berkumpul di tempat ini, kita akan beribadah bersama-sama. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Mari saya rindu kita menyapa ya, kanan kiri kita katakan selamat beribadah ya. Puji Tuhan kita bisa bersukacita bersama-sama. Baik, saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu teduh ya, sesaat di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dengan penuh ucapan syukur, sekali lagi kami menghampiri tahta kudus-Mu dengan satu keberanian Tuhan Yesus yang penuh dengan rahmat, yang telah rela berkorban di atas kayu salib, membukakan jalan bagi kami. Ya Tuhan, kami mau beribadah, memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami juga rindu menikmati hadirat-Mu dan Engkau melimpahkan berkat dan rahmat-Mu sepanjang ibadah ini. Tuhan, kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Sungguh besar pengorbanannya bagi kita. Apakah kita yang telah ditebusnya sudah benar-benar menghidupi kebenaran itu? Mari setiap kita datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa kita. Pada salib itu ku kan setia selalu menanggungkan jajah hidup. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengannya. Ku mau tanggung salib yang hilang, kan diganti mahkota mulia. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengannya. Ku mau tanggung salib yang hilang, kan diganti mahkota mulia. Kan diganti mahkota mulia. Tuhan Yesus, tidak ada kata-kata lagi selain kami mengucap syukur. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami. Pengorbanan-Mu begitu nyata di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur itu Bapa. Engkau memilih kami. Siapa kami Tuhan? Kami adalah orang berdosa. Engkau mengasihi kami. Engkau memperkenankan kami untuk beribadah kembali pada pagi hari ini. Kiranya ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa,
dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Firman Tuhan berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita bernyanyi bersama-sama, boleh sambil bertepuk tangan ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yes. Bersama-sama sekali lagi. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Yes, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Saudara dipersilakan duduk kembali. Mengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah. Dalam keberdosaan kita sering bergumul dan jatuh. Tetapi di dalam Kristus, kegagalan bukan berujung pada hukuman, melainkan pengampunan yang mendorong kita untuk bangkit dan kembali hidup mengasihi Dia. Biarlah kebenaran firman-Nya membentuk hati kita untuk semakin setia mengikut Dia. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur untuk semua rencana yang indah, rencana yang sempurna yang Tuhan sudah atur bagi kehidupan kami semua. Ampuni kami jikalau seringkali kami mempertanyakan kasih Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami memohon biarlah Roh Kudus-Mu yang penuh dengan kuasa yang akan menolong kami, memampukan mengerti firman Tuhan, yang akan menolong kami juga mampu mengerti, memahami setiap rencana-rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau yang akan menolong hamba-Mu yang sangat terbatas ini boleh menyampaikan firman Tuhan dengan sejelas-jelasnya. Engkau juga yang menolong umat-Mu mampu memahami dan mengerti. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, mungkin ada yang bertanya di jadwal pagi ini Pak Yakub ya, tapi kok saya yang muncul. Saya seharusnya KU 2 dan 3. Tapi tidak apa-apa karena satu dan lain hal Pak Yakub tidak bisa bersama-sama dengan kita ya. Nah hari ini kita akan belajar melanjutkan eksposisi dari Perjanjian Lama dari kitab Maleaki, dan kita baru sampai di pasal yang kedua ayat yang ke-17. Nah sebelum kita belajar lebih jauh, saya mau menunjukkan sesuatu gambar. Apakah ada yang tahu kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Nggak terlalu jelas ya. Ya memang sengaja dibuat nggak jelas. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambar back end dari sebuah lukisan sebetulnya. Kalau jadi itu seperti ini yang di sampingnya ini. Maaf ini gambarnya nggak bisa tajam. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang seperti inilah ketika kita melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan kita dari kacamata manusia. Ya, terkadang seperti inilah yang kita lihat ketika kita melihat semua planning yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita dari kacamata manusia. Kita melihat dari bawah bahwa sepertinya semua yang Tuhan rencanakan itu adalah semrawut. Tahu ya semrawut? Itu bahasa Jerman. Sepertinya yang Tuhan rencanakan atau sepertinya yang kita alami ini kok nggak jelas ya.
Dari sini ke sini, acak-acakan begitu rupa. Lalu kita mulai bertanya, maksudnya Tuhan ini apa? Mungkin beberapa di antara kita juga mulai mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau ini mengasihi aku enggak sih? Mungkin beberapa orang juga mulai melihat situasi kanan kiri yang menurut orang itu di kanan kiri baik, semua orang-orang yang ada di sekitarku baik, aku sendiri yang tidak baik. Bahkan orang-orang yang ada di sekitarku yang menurut dia itu jahat, itu justru memiliki kehidupan yang lebih makmur, diberkati. Lalu kita mengatakan, Tuhan ini adil enggak sih? Tuhan ini adil enggak sih? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dulu saya juga pernah merasakan hal yang sama. Pada waktu saya SMP, Bapak Ibu, saya pernah mempertanyakan kasih Tuhan terhadap keluarga saya. Saya bertanya, kenapa ya ayah saya meninggal pada waktu saya umur 5 tahun. Adik saya umur 10 hari. Ayah saya meninggalkan beberapa hutang yang membuat ibu saya yang harus single parent, membesarkan anak-anak yang masih kecil berjuang mati-matian. Keluarga kami menjadi bahan tertawaan, tetangga kanan kiri mencela karena kami miskin dan lain sebagainya. Saya harus sekolah naik sepeda beberapa kilo. Saya tidak bisa di sekolah yang negeri yang beberapa teman-teman saya bisa menikmati dengan kebanggaannya di sekolah negeri. Saya harus sekolah di satu sekolah yang kecil. Kenapa saya sekolah di situ? Karena di situ ada beasiswa. Begitu saya bisa sekolah dengan gratis. Saya mempertanyakan, maksud Tuhan apa di dalam kehidupan saya? Kok saya sampai mengalami sedemikian rupa? Tapi puji Tuhan, pada akhirnya sampai detik ini saya bisa melihat ternyata Tuhan memiliki sebuah rencana yang indah, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mempertanyakan kasih Tuhan. Kadang-kadang kita mengalami kebingungan dengan cara Allah yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengalami kebingungan terhadap cara kerja Tuhan, itu adalah sesuatu yang wajar Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ini manusia, ciptaan Tuhan. Kita tidak mungkin dapat memahami Allah sepenuhnya, itu nggak mungkin. Kita ini ciptaan, Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang menciptakan mahakarya, Tuhan yang merancang dengan detail dan sempurna setiap kehidupan kita. Dan kita tidak akan bisa memahami secara sempurna rencana Allah atau detail-detail yang Allah kerjakan. Karena kalau kita bisa memahami secara sempurna berarti kita ini Allah, betul ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada pepatah terkenal ya kalau di dalam studi teologi itu mengatakan demikian Bapak Ibu. Allah itu dapat dikenal, tetapi tidak dapat dipahami secara sepenuhnya. God is knowable, yet he is incomprehensible. Tuhan, Allah itu bisa kita kenal. Kita bisa mengenal kasih Allah, kita bisa merasakan kasih Allah, kita bisa mengenal bagaimana Allah itu menyertai kita, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak bisa memahami 100% seperti apa Allah kita ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tapi walaupun demikian, kita harus berhati-hati. Ketika kita memberikan respon terhadap rencana Tuhan yang sepertinya semrawut, yang sepertinya tidak jelas, kita harus berhati-hati. Jangan sampai ketidakpahaman kita, jangan sampai keterbatasan kita justru membuat Tuhan berduka dengan mengata-ngatai Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak adil, dan lain sebagainya. Nah pada pagi hari ini mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Maleakhi 2 ayat yang ke-17. Ya, kita baca bersama-sama hanya satu ayat saja ya, satu ayat saja. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu menyusahai Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahai Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Amin.
satu ayat yang nanti kita akan pelajari secara mendalam. Ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, ayat 17 itu berada di paling akhir, betul ya? Di perikop yang paling akhir, karena setelah itu pasal 3, ayat 1 dan seterusnya. Nah, beberapa orang ketika mendalami ini, ketika mempelajari ini, ada yang berargumen bahwa sebetulnya ayat 17 ini adalah bagian dari sebelumnya, pasal 2. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah satu bagian yang berdiri sendiri karena berbicara berbeda dengan yang atas. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya kalau mau dicermati, ayat yang ke-17 ini adalah pembukaan dari pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Jadi walaupun posisinya itu ada di perikop pasal yang kedua, sebetulnya dia ini adalah bagian dari pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Dan ini merupakan sesuatu yang lebih masuk akal. Kenapa? Karena kalau kita melihat salah satu ciri dari kitab Maleakhi, ketika mengawali sesuatu topik yang baru, ketika mengawali teguran yang baru, biasanya ada sebuah percakapan interrogatif ya, dialog interrogatif. Beberapa bulan yang lalu ketika kita membahas di bagian-bagian sebelumnya, Maleakhi ketika menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda selalu dengan percakapan-percakapan imajiner yang mengatakan engkau telah melukai hati Tuhan, tetapi engkau berkata bagaimana kami melukai engkau. Ketika Tuhan mengatakan aku mengasihi kamu, lalu bangsa Yehuda bertanya bagaimana kamu mengasihi aku, dan seperti itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini, di dalam ayat 17 ini ada sebuah dialog interrogatif yang diulang kembali ya. Jadi isu tentang sesuatu yang baru itu dimunculkan di dalam bagian ini. Lalu yang kedua, kalau kita melihat ayat yang ke-17 ini berbicara tentang keraguan sebetulnya. Keraguan dari siapa? Keraguan dari bangsa Yehuda terhadap Allah. Secara khusus terhadap sifat Allah. Dan kalau nanti kita akan belajar di bagian selanjutnya, keraguan di dalam ayat 17 itu dibahas di dalam atau ditegaskan, dijawab di dalam ayat yang ke-6. Di sana dikatakan bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Jadi ini sebuah jawaban dari Tuhan, penegasan dari Tuhan bahwa sebetulnya walaupun bangsa Yehuda ini berkali-kali menyakiti hati Tuhan. Bangsa Yehuda ini mempertanyakan tentang kasih Tuhan. Bangsa Yehuda ini merasakan seolah-olah Tuhan itu jauh. Bangsa Yehuda seolah-olah berpikir bahwa Allah tidak memperhatikan mereka. Di dalam ayat yang ke-6, pasal yang ketiga, Allah menegaskan, aku ini sama kok. Aku ini adalah Allah yang dulu memilih kamu, yang dulu pernah memimpin kamu, yang dulu pernah membawa kamu keluar dari perbudakan sampai saat ini, bahkan sampai nanti yang akan datang. Aku adalah Allah yang sama. Kurang lebih seperti itu di dalam ayat yang ke-6. Menjawab keraguan bangsa Yehuda terhadap Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau begitu apa nih? Teguran yang Maleakhi berikan atau yang Tuhan berikan melalui Nabi Maleakhi terhadap bangsa Yehuda di dalam bagian ini. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-17a, ada sebuah kalimat di sana dikatakan, kamu menyusai Tuhan. Kamu menyusai Tuhan. Apa sih artinya kamu menyusai Tuhan? Nah ini adalah satu dosa, satu pelanggaran yang bangsa Yehuda lakukan. Di situ dikatakan kamu menyusai Tuhan. Nah, kata menyusai kalau di dalam bahasa Ibraninya itu adalah yaga. Beberapa kali muncul di dalam Perjanjian Lama. Kurang lebih ada 30 kali muncul dan itu artinya macam-macam. Bisa diartikan lelah, bisa diartikan bersusah payah, bisa diartikan lesu dan beberapa arti yang lain. Tetapi di dalam bagian ini sendiri atau di dalam bagian secara umum, kata yagia itu adalah memiliki arti bekerja sampai seseorang itu lelah
atau kehabisan tenaga. Seperti seorang yang bekerja dengan jerih lelah yang sangat kuat, semangat yang membara sampai dia benar-benar, aduh sudah nggak bisa apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau begitu, ketika di sini dikatakan kamu menyusahi Tuhan, kamu menyusahi Tuhan. Mungkin ada yang berpikir begini, loh kalau begitu, apakah bangsa ini membuat Allah lelah? Apakah bangsa Yehuda membuat Allah ini kehabisan tenaga? Tentu jawabannya tidak, betul ya? Tentu Allah tidak memiliki kelemahan-kelemahan tersebut Bapak Ibu. Ya, kata Yagea itu tidak bisa diartikan secara literal bahwa kamu membuat Allah lelah dalam arti lelah secara fisik, tidak bisa. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, kita akan melihat bahwa bukan itu yang dimaksud oleh Maleaki, ya. Karena tidak mungkin Allah itu bisa menjadi lelah, tidak mungkin Allah itu bisa menjadi lesu, ya. Karena Alkitab sendiri mengatakan Allah itu adalah Allah yang berkuasa, Dia yang menciptakan langit dan bumi, Dia Allah yang kekal. Ya. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kamu tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ya, jadi bukan secara fisik. Ketika di situ dikatakan engkau menyusahi Tuhan, tentu ini tidak secara fisik seperti yang kita pikirkan. Nah kalau begitu maksudnya apa? Kalau begitu maksudnya apa? Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penggunaan kata Yagea di dalam ayat yang ke-17 pasal 2, itu sebetulnya adalah sebuah penggunaan figuratif yang lebih mengarah kepada bahwa Allah itu sudah sampai di batas kesabarannya Bapak Ibu ya. Kesabaran Allah itu sudah mencapai batasnya. Kenapa kok kesabaran Allah ini sudah mencapai batasnya? Ya, karena bangsa ini, apa yang dilakukan oleh bangsa ini, bangsa Yehuda ini, dosa-dosa kejahatannya itu sudah terjadi berulang-ulang dan sangat lama. Berulang-ulang dan sangat lama. Sampai Allah dalam tanda kutip merasa kelelahan ini menghadapi bangsaku yang satu ini seperti apa. Ibaratnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin, lalu memiliki anak buah, lalu anak buahnya ini melakukan kesalahan, ya kan? Melakukan kesalahan pertama mungkin masih dimaklumi. Kesalahan yang kedua dinasehati, dimaklumi. Kesalahan yang ketiga mungkin kita dengan cara yang lain negurnya, tapi oke lah, enggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Ya? Apa yang Bapak Ibu rasakan kalau memiliki anak buah terus-menerus melakukan kesalahan? Coba. Saya tidak bertanya apa yang Bapak Ibu lakukan, tapi apa yang Bapak Ibu rasakan kira-kira? Jengkel bukan ya? Capek bukan ya? Mungkin pilihannya itu cuma dua ya. Yang pertama mungkin kita akan mendisiplin, entah itu dikasih SP atau mungkin ya sudah, kamu sudah terlalu sering melakukan kesalahan, sudah kamu keluar aja, kita berhenti ya kerjasamanya. Atau mungkin ada sikap yang kedua, kita membiarkan. Wes sakarepmu, wes kamu mau seperti apa, wes terserah, wes moso bodoh, kalau orang Surabaya bilang begitu. Tapi sebetulnya kita ini jengkel kepada orang itu. Ada nggak yang pernah melakukan seperti itu? Terhadap teman misalkan ya. Aduh kamu itu sudah tak nasihati berulang-ulang. Tetap aja melakukan kesalahan yang sama, ya sudahlah terserah kamu, sudah aku nggak mau menasihati. Sebetulnya ini adalah ekspresi kejengkelan ya. Ekspresi kelelahan, aku sudah nggak sanggup memberikan nasihat kepada kamu, sudah terserah begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Yehuda melakukan banyak kesalahan, melakukan banyak dosa dan kejahatan, di situ dikatakan bangsa Yehuda menyusahkan Tuhan. Bangsa Yehuda membuat kesabaran Tuhan ini sudah berhenti, bukan berhenti, sudah sampai di batasnya ini, sudah kamu harus mendapatkan
tindakan. Nah, bangsa Yehuda menyusahkan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah begini sekarang. Kenapa sih bangsa Yehuda itu melakukan seperti itu? Kalau kita melihat di dalam kitab Maleakhi, apa sih yang membuat mereka itu seperti itu? Kenapa? Karena kitab Maleakhi itu kan banyak teguran ya. Kitab Maleakhi itu banyak sekali teguran. Apa sih yang membuat bangsa ini sebetulnya melakukan hal seperti itu? Secara khusus di dalam ayat yang ke-17, apa yang membuat bangsa ini berkata, Tuhan, rasanya engkau tidak adil deh. Tuhan, kenapa engkau membiarkan orang-orang yang jahat itu justru menikmatinya? Apa yang baik bagi mereka? Nah, aku ini umatmu loh. Mungkin kalau dalam bahasa saya seperti itu. Kenapa bangsa ini berkata seperti itu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini karena terjadi sebuah krisis Bapak Ibu di Yehuda. Kalau kita lihat misalkan di dalam kitab-kitab yang lain yang waktunya bersamaan ya pelayanannya dengan Maleakhi. Misalkan di dalam Hagai 1 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Kalau kita melihat kondisi bangsa Yehuda seperti yang di dalam Hagai 1 ayat 6. Kondisinya enggak enak ya. Sudah bekerja, sudah menanam, tapi hasilnya sedikit. Lalu di dalam ayat yang ke-9 juga sama, di situ dikatakan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghubuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Tuhan menghembuskan seolah-olah rejeki yang seharusnya diterima oleh bangsa Yehuda, Tuhan singkirkan. Lalu di dalam ayat, di dalam Nehemia Bapak Ibu, itu lebih jelas lagi situasi yang dialami oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Dalam kedudukan sebagai raja, raja ini orang-orang yang di luar Yehuda. Mereka tidak mau beribadah kepadamu. Walaupun engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Lihatlah, sekarang kami adalah budak. Ya, di tanah yang kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya. Dan segala kekayaan kami ini adalah budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekehendak hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan besar. Ini yang menjadi salah satu faktor kenapa bangsa Yehuda pada waktu itu mempertanyakan keadilan Tuhan. Selain mereka merasakan apa yang mereka lakukan, Tuhan dalam tanda kutip tidak memberkati. Mereka bekerja di ladang tetapi menghasilkan sedikit. Mereka juga melihat orang-orang yang di luar Tuhan, bangsa-bangsa yang di luar Tuhan yang menjajah mereka pada waktu itu, justru dalam kacamata mereka, mereka melihat ini loh yang Tuhan berkati. Seolah-olah mereka berkata di dalam hati mereka, Tuhan ini gak salah tak? Kami ini umatnya, kami ini tinggal di tanah di mana Tuhan memberikan, tapi kami jadi budak. Sementara orang-orang lain, raja-raja yang menjajah kami, malah Tuhan beri kenikmatan, Tuhan beri rezeki, Tuhan beri posisi yang baik. Lalu mereka menyimpulkan kalau begitu di dalam ayat 17, Tuhan ini berpihak kepada orang-orang yang jahat. Ini sebuah kesimpulan yang menurut saya ini fatal. Karena menganggap Tuhan tidak adil, menganggap Tuhan itu justru berpihak kepada orang-orang yang jahat. Tetapi apakah benar Tuhan berpihak kepada orang-orang yang jahat dan mengabaikan orang-orang yang baik umatnya? Nah, mari kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah kebingungan ini Bapak Ibu, bangsa Yehuda mengambil satu sikap yang kurang tepat ya. Kesalahan mereka di dalam banyak hal ya, itu sebetulnya juga mewakili kesalahan kita. Kita pun kadang-kadang juga seperti itu.
Di dalam kelemahan, di dalam keberdosaan, terkadang kita juga terjatuh, betul ya? Seperti bangsa Yehuda. Kita mempertanyakan, Tuhan, apa maksudnya? Kenapa kok orang yang jahat kok Tuhan malah memberkati? Tapi ada satu hal yang kadang-kadang kita lupakan, bahwa di dalam diri kita sebetulnya juga ada faktor yang membuat keberadaan kita menjadi seperti itu. Kita kadang-kadang lupa untuk introspeksi diri. Ya, lupa untuk introspeksi diri, bahkan menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Itu kadang-kadang yang terjadi. Bapak Ibu, belajar dari kisah bangsa Yehuda, apa yang dapat kita kerjakan? Supaya kita ini tidak mudah terjatuh di dalam dosa, menyalahkan Tuhan pada saat situasi sedang sulit. Nah, yang pertama mari kita belajar Bapak Ibu. Keterbukaan pada diri sendiri, introspeksi diri, ya, introspeksi diri. Kalau di dalam bagian ini ayat yang ke-17a di sana dikatakan, dengan cara apa kamu menyangka? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat. Setiap orang yang berbuat jahat. Seolah-olah begini Bapak Ibu, seperti tadi yang saya katakan, ketika Maleaki ini menegur bangsa ini dengan percakapan imajiner, mereka atau bangsa ini bertanya, Tuhan, itu loh orang-orang jahat itu loh, kenapa Tuhan memberkati? Bangsa Yehuda itu melihat sekelilingnya orang-orang itu sebagai orang-orang yang jahat. Tapi satu hal yang dia lupakan, bahwa dia sendiri, bangsa ini sendiri, itu juga jahat sebetulnya di mata Tuhan. Banyak melakukan kejahatan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Maleaki ayat yang ke-8 pasal yang pertama, kata yang sama, jahat itu juga digunakan terhadap bangsa ini Bapak Ibu. Ayat yang ke-8 pasal pertama, apabila kamu membawa seekor binatang, ini tentang persembahan korban ya. Kita sudah bahas di beberapa bulan yang lalu tentang persembahan korban. Bangsa Yehuda itu melakukan kejahatan, tetapi mereka tidak sadar dengan perbuatan mereka. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Bangsa Yehuda lupa bahwa dirinya sendiri itu sebetulnya juga jahat loh di mata Tuhan. Tapi dia melihat itu loh Tuhan, orang jahat gitu. Lalu di dalam bagian yang lain, itu sebuah teguran keras juga, itu tentang persembahan persepuluhan ya. Di dalam ayat yang ke-8 pasal yang ketiga, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Ini juga percakapan ya, percakapan lagi. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau Tuhan? Lalu jawabannya, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda sebetulnya, tetapi bangsa ini seolah-olah lupa. Dia tidak melihat ke dalam. Dia tidak melihat ke dalam. Dia lebih mudah melihat keluar. Dia lebih mudah menyalahkan pihak luar daripada melihat, mengkoreksi di dalam hati. Ketika dia mengatakan, Tuhan lihat orang jahat yang engkau kenan, Tuhan orang jahat yang engkau berkati, dia lupa bahwa dirinya sendiri sebetulnya adalah orang yang jahat juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi sebuah sebuah pembelajaran bagi kita sebetulnya ketika kita ini menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus jujur. Terkadang sesuatu yang menimpa kita, entah itu keterpurukan dan lain sebagainya, bencana dan lain sebagainya, terkadang memang kadang-kadang kita yang menyebabkan sendiri, tapi kita tidak mau mengakuinya. Atau kita tidak sadar mengakuinya. Beberapa waktu yang lalu ketika terjadi banjir besar, ada dua oknum yang disalahkan. Pertama pemerintah, yang kedua Tuhan. Kenapa Tuhan mengirimkan banjir? Kenapa pemerintah tidak mengatur banjir? Tapi lupa beberapa orang, apa sih yang menyebabkan banjir? Ya kadang-kadang perilaku yang tidak baik. Apa? Membuang sampah sembarangan. Ya kan?
tidak menjaga lingkungan. Nanti kalau banjir yang disalahkan siapa? Tuhan. Loh kok enak ya kadang-kadang seperti itu ya. Betul ya? Ketika terjadi banjir bandang, orang-orang mulai berkata, rasanya Tuhan sudah tidak sayang. Tapi dia lupa banjir bandang terjadi karena penebangan hutan sembarangan. Itulah manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, ini kita tidak berbicara di dalam konteks lingkup gereja dalam pelayanan ya. Tetapi kita berbicara di dalam konteks keberadaan umat di tengah-tengah dunia. Ketika terjadi bencana, marilah kita melihat diri kita, apa yang sudah kita lakukan bagi kelangsungan dunia ini. Seperti tadi saya katakan menjaga kebersihan, membuang sampah. Saya paling benci kalau melihat orang membuang sampah sembarangan, Bapak Ibu. Kadang-kadang saya iseng kalau ada orang buang sampah sembarangan tak foto. Rasanya ingin jari ini memviralkan begitu. Di jembatan sini pernah saya lihat ada orang itu buang kasur Bapak Ibu. Di sini nih. Ini yang bener aja kasur dibuang di sungai. Kalau nggak gitu kadang-kadang pada waktu perjalanan mobilnya bagus ya mewah tapi membuang sampah sembarangan. Bapak Ibu yang tukang sampah itu yang mana sih sebetulnya? Yang tukang sampah itu yang itu loh, yang buang sampah sembarangan. Kalau yang membersihkan itu tukang kebersihan itu, kadang-kadang kita keliru ya. Tukang sampah itu tukang yang membuat sampah itu. Kalau yang ngambil-ngambil itu namanya tukang kebersihan, itu bukan tukang sampah, jangan salah. Jadi kalau kita ini sembarangan buang sampah, ini namanya kita tukang sampah sebetulnya. Kadang-kadang kita ini tidak, iya ya, apa yang aku lakukan? Tapi kita mudah untuk, Tuhan, kamu ini jahat ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati ya. Mari kita mengkalibrasi, mari kita melihat diri kita. Ya, sebuah tantangan besar itu Bapak Ibu bukan hanya ketika kita melalui pencobaan. Tetapi tantangan besar itu pada saat kita ini mau berani melihat, melakukan introspeksi diri. Sehingga ketika kita melihat apa yang ada di dalam diri kita, maka kita ini belajar untuk kita menjadi lebih baik. Seperti pemazmur itu Bapak Ibu mengatakannya, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Biar ini menjadi sebuah doa kita setiap hari, Tuhan lihat hatiku. Aku ini sudah benar atau belum di hadapan Engkau? Apakah aku ini sudah memiliki motivasi yang baik? Apakah ini sudah melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan hari lepas hari? Menjadi sebuah motivasi. Lalu yang kedua Bapak Ibu, bagaimana ketika kita berada di situasi yang tidak mengenakan, kita memiliki sikap. Yaitu meyakini bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik. Nah ini kontra dengan berpikiran jahat terhadap Tuhan ya. Berpikiran jahat terhadap Tuhan. Tetapi meyakini bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Di dalam ayat yang ke-17, dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Perhatikan ya. Bangsa ini ngomong loh, setiap orang yang berbuat jahat itu baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian, orang-orang yang jahat ini, Engkau berkenan. Duh, maksudnya apa ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Yehuda ini membandingkan, sekali lagi membandingkan dirinya sendiri itu dengan bangsa-bangsa lain yang dianggap lebih jahat daripada mereka, tetapi yang kondisinya itu menurut mereka lebih baik dari bangsa Yehuda. Mungkin mereka ini sedang protes kepada Tuhan tentang bangsa Persia yang pada waktu itu begitu jahat, tetapi di satu waktu bangsa Persia ini justru berkembang lebih baik. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita juga. Kadang-kadang kita ini juga sama kok Bapak Ibu. Kadang-kadang ini kita ini juga memiliki pemikiran yang keliru kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ini berpikir Tuhan lebih berpihak kepada orang jahat daripada saya. Bapak Ibu, kalau kita melihat benar tak? Tuhan itu berpihak pada orang yang jahat. Coba perhatikan beberapa ayat berikut Bapak Ibu. Di dalam Ulangan pasal 18 ayat 12.
Setiap orang yang melakukan hal-hal ini atau dosa adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Bapak Ibu, ini adalah sebuah peristiwa pada waktu Tuhan juga bangsa Israel pada waktu itu ya berhadapan dengan orang-orang jahat. Lalu Tuhan berkata, ini orang-orang melakukan kejahatan, aku akan menghalau mereka. Lalu juga misalkan di dalam Yesaya 5 ayat yang ke-20, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Pertanyaannya, bagaimana mungkin dia melakukan apa yang dia tentang sendiri? Enggak mungkin dong. Tuhan membenci kejahatan, mana mungkin dia menerima atau memberkati kejahatan itu sendiri. Enggak mungkin. Dan firman Tuhan begitu jelas. Celakalah orang yang menyebutkan kejahatan itu baik. Kejahatan tetap kejahatan, Bapak Ibu. Ya. Dan itu tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dulu saya juga pernah bergumul, Bapak Ibu. Saya pernah suatu ketika di sebuah pelayanan, pada waktu dalam keadaan yang sangat capek, sangat lelah, stres dan tidak tahu harus berbuat apa-apa. Saya datang ke gereja tempat saya melayani, bukan hari Minggu ya, sepi begitu. Saya datang dan saya berlutut di balik mimbar. Saya menangis di hadapan Tuhan, saya bertanya, Tuhan kenapa semua ini terjadi? Saya melihat ini orang-orang yang sepertinya jahat. Tapi kenapa kok Tuhan masih memakai dia, Tuhan memberkati dia, Tuhan menolong, bahkan sepertinya Tuhan melindungi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berusaha untuk mengasihi, berulang kali berusaha untuk mengasihi, tetapi gagal. Ketika saya berusaha untuk mengasihi, lalu saya teringat, aduh saya pernah disakiti. Saya gagal untuk mengasihi, berusaha. Namun Bapak Ibu, pada akhirnya ketika saya menjalani proses yang Tuhan izinkan, saya baru bisa sadar, baru bisa memberikan pengampunan. Kenapa? Ternyata Tuhan tidak meninggalkan saya di dalam keadaan yang lemah terpuruk itu. Dan ada satu rencana yang Tuhan kerjakan sampai saya ada di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu membenci dosa. Ya, Tuhan membenci dosa, Tuhan membenci dosa. Itu merupakan sebuah kekejian. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang kejahatan yang dilakukan seseorang, kita tidak bisa membenci pribadinya ya. Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi pribadinya, betul ya. Demikian juga kita juga harus sama Bapak Ibu. Sebagai anak-anak Tuhan kadang-kadang kita ini berpikir, kenapa dia begitu jahat tapi Tuhan kok masih mengizinkan dia sepertinya menikmati kejahatan itu. Kenapa dia melakukan perbuatan dosa, tapi Tuhan kok membiarkan saja seolah-olah tidak ada masalah. Bapak Ibu, kita harus tetap menegur dosanya. Kita harus tetap membenci dosanya, tetapi jangan sampai kita membenci orangnya ya. Karena Tuhan juga tetap menginginkan anak-anaknya ini kembali kepada kebenaran. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi ketika kita belajar dari kisah ini, sebuah kesalahan dosa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda, ketika kita ini berpikiran negatif terhadap Tuhan, ketika kita ini menyangka Tuhan itu loh benci, Tuhan itu loh mengasihi kejahatan. Enggak. Tuhan tetap membenci kejahatan. Tuhan tetap memberikan disiplin terhadap kejahatan. Tapi satu hal yang harus kita ingat, Tuhan juga memberikan setiap orang yang terjerumus di dalam kejahatan mengalami sebuah pertobatan. Lalu yang ketiga, meragukan sifat Tuhan, tidak meragukan sifat Tuhan. Ayat 17 yang bagian terakhir, di manakah Allah yang menghukum? Di manakah Allah yang menghukum? Di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris bukan di manakah Allah yang menghukum, tetapi di sana dikatakan di manakah keadilan Allah? Di manakah keadilan Allah?
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seolah-olah bangsa ini mempertanyakan keadilan Tuhan. Ya, di manakah Allah yang adil itu? Di manakah Allah yang adil itu? Ketika bangsa ini melihat bangsa Persia yang begitu jahat, tapi bangsa Persia ini bisa bertumbuh, bisa berkembang, makmur. Bangsa Yehuda ini bertanya, di mana keadilan Allah ini? Di mana keadilan Allah? Itu orang-orang yang jahat kok dibiarkan saja. Di mana keadilan Allah ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keadilan Allah bagi mereka itu bisa berbentuk apa? Mungkin mereka mengharapkan pembelaan. Tuhan, kalau engkau adil, ya bela dong umatmu ini dari Persia yang menjajah. Atau mungkin juga keadilan yang dituntut oleh bangsa Yehuda. Tuhan, kalau engkau adil, lalu bangsa Persia ini berbuat jahat, ya hukum dong dia. Jangan dibiarkan begitu saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bangsa Yehuda di sini sedang meragukan salah satu sifat Allah, yaitu keadilannya. Saya yakin pada waktu itu Allah sudah memiliki sebuah rencana yang sempurna terhadap bangsa Yehuda maupun terhadap bangsa-bangsa di luar umat Tuhan, Persia dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Yehuda terlalu cepat untuk mengeluarkan kata-kata, terlalu cepat untuk menilai Tuhan. Tuhan, engkau tidak adil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Yehuda ragu. Bangsa Yehuda ragu, Tuhan ini adil enggak sih sebetulnya engkau itu? Siapa yang pernah berpikiran seperti ini Bapak Ibu? Ada? Tuhan, sebetulnya engkau itu adil enggak sih? Tuhan, kenapa ini terjadi? Keluargaku seperti ini Tuhan, kenapa? Keluarga lain tidak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi sebuah pertanyaan, sebetulnya keraguan itu dosa enggak sih? Keraguan itu dosa. Menurut Bapak Ibu, keraguan itu dosa enggak? Ragu itu dosa enggak? Dosa ya? Dosa ya, ragu itu dosa. Tapi Bapak Ibu, sebetulnya pada dirinya sendiri, keraguan itu belum tentu sesuatu yang buruk. Pada dirinya sendiri, keraguan itu pada dirinya sendiri belum tentu sesuatu yang buruk. Kalau kita melihat beberapa tokoh di Alkitab itu juga pernah ragu ya. Abraham, Yeremia, Yohanes Pembaptis, Petrus, mereka ragu. Tetapi Bapak Ibu, di dalam konteks ayat yang ke-17 pasal yang kedua ini, di dalam konteks Maleaki ini, keraguan yang dimunculkan oleh bangsa Yehuda itu adalah keraguan yang pasti negatif dan itu berdosa. Kenapa? Karena keraguan di sini itu mengandung protes terhadap Allah. Dia meragukan bahwa Allah itu adil. Bangsa Yehuda seharusnya memahami bahwa Allah yang mereka miliki itu adalah Allah yang adil, dia adalah hakim seluruh bumi yang selalu menjalankan keadilan dan itu berulang-ulang dikatakan oleh Allah melalui nabi-nabinya kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yehuda. Allah itu adalah Allah yang adil, hakim yang adil, nggak mungkin dia salah. Tetapi bangsa Yehuda mengatakan, di mana keadilan Allah itu? Misalkan di dalam firman Tuhan, Ulangan pasal 32 ayat 2-4. Ini firman Tuhan yang diberikan kepada nenek moyang Yehuda ini, bangsa Israel pada waktu itu. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Ini adalah sebuah firman yang saya yakin pada waktu itu di antara bangsa Yehuda pasti ada yang ingat. Tetapi mereka dengan sikap yang sombong, mereka berpikir, Tuhan, mana keadilanmu? Jangan-jangan Tuhan gak adil. Mereka juga mempertanyakan Allah yang mengasihi atau Allah yang adil, mengasihi keadilan. Padahal di dalam Mazmur ya, di sana dikatakan sebab
Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Sangat jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu adil. Dia sempurna, tidak mungkin gagal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang tokoh bernama Charles Spurgeon pernah mengatakan demikian. Saya percaya bahwa yang paling berbahagia dari semua orang Kristen, ya, termasuk kita ya kan, dan orang-orang benar Kristen, ya, adalah mereka yang tidak pernah berani meragukan Tuhan, yang tidak pernah berani meragukan Tuhan, tetapi menerima firman-Nya sebagaimana adanya, mempercayainya sungguh-sungguh, tidak mempertanyakan. Yang satu dia lakukan, berkeyakinan bahwa Tuhan telah mengatakannya dan itu pasti akan terjadi. Semua firman-Nya, termasuk yang dikatakan Allah itu adil, iya dan amin. Termasuk dikatakan ketika Allah juga akan menolong, iya dan amin. Ketika firman Tuhan mengatakan Allah yang begitu memahami dan mengasihi akan menyertai, iya dan amin. Itu adalah janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar seperti Pemazmur 9 ayat yang keempat. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Kalau kita melihat Mazmur 9, latar belakangnya juga tidak enak. Latar belakangnya bagaimana seseorang yang tidak menerima keadilan, dikejar-kejar, pengen dibunuh, merasakan sesuatu yang menghimpit hidupnya. Di tengah-tengah keterpurukan, keputusasaan, di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat, Pemazmur mengatakan, aku yakin engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Atau kalau di dalam bahasa sekarang, Gusti Allah mboten sari. Kita meyakini Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak pernah tertidur melihat umat-Nya yang mengalami pergumulan. Tuhan tidak pernah tertidur ketika melihat umat-Nya diperlakukan tidak adil. Satu hal yang memang harus kita pahami, waktunya Tuhan itu kapan kita tidak tahu. Bahkan mungkin Tuhan mengizinkan itu terjadi sampai Tuhan datang yang kedua kali. Secara manusia mungkin akan mengatakan, loh Tuhan tidak melakukan perbuatan pertolongannya terhadap umatnya yang teraniaya. Sampai Tuhan datang, penganiayaan tetap terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan di dalam Tuhan tidak selalu sebuah kesuksesan menurut kacamata manusia. Kemenangan di dalam Tuhan tidak selalu berupa kesuksesan, keberhasilan menurut kacamata manusia. Kadang-kadang kemenangan di dalam Tuhan justru adalah sebuah kematian yang Tuhan izinkan untuk kemuliaan-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat apa sih rencana Tuhan, bagaimana maksud Tuhan dalam hidupku, ini menjadi sebuah pergumulan, pergulatan yang sangat berat Bapak Ibu memang. Saya sendiri, setiap hamba Tuhan juga tidak bisa memberikan jawaban yang sempurna, memuaskan, tidak bisa. Kenapa? Karena kalau kita bisa memberikan jawaban yang sempurna, memuaskan berkaitan dengan rencana Tuhan, ya berarti kita Tuhan ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kepastian, paling tidak ini menjadi sebuah penghiburan bahwa Allah yang sama, Allah yang adil, Allah yang mengasihi, itu turun ke dalam dunia dan dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Dia merasakan pergumulan, dia merasakan bagaimana ditolak, dia merasakan bagaimana dikhianati, dia merasakan bagaimana ditangkap, dianiaya dan disalibkan. Kalau kita melihat di dalam keberadaan diri Tuhan Yesus, Bapak Ibu, melalui inkarnasi Yesus Kristus ke dalam dunia, kita sadar bahwa Allah itu benar-benar merengkuh perasaan manusiawi kita. Allah di dalam Kristus merasakan kesedihan. Dia juga pernah merasakan yang namanya kekecewaan. Dia juga pernah merasakan yang namanya ketakutan. Dan dialah imam besar agung yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Pada saat kita bergumul, Tuhan maunya apa? Pada saat kita bertanya-tanya, Tuhan ini bagaimana? Pada saat kita merasakan pergumulan yang begitu hebat, yang mungkin kita akan kata, aduh Tuhan, aku sudah gak sanggup. Sebuah penghiburan bahwa Kristus pun juga pernah mengalami hal yang sama. Allah yang menjadi imam kita,
Dia yang berinkarnasi, ya. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 di sana dikatakan, sebab imam besar yang kita punya, Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang bersama-sama dengan kita. Ketika kita merasakan kesendirian, kita datang kepada Tuhan. Tuhan juga pernah merasakan kesendirian dan Dia bisa memahami kita. Ketika kita merasakan kesedihan yang begitu hebat, kita bisa datang kepada Tuhan dan Tuhan pernah merasakan kesedihan yang begitu hebat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk meresponi karya Tuhan ini dengan penuh hikmat. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, sekali lagi itu karena kasih-Nya kepada manusia. Ya, karena kasih-Nya kepada manusia. Ketika Allah melakukan tindakan penghukuman, itu bukan karena Allah membenci manusia, tetapi karena sifat Allah yang kudus. Bukan serta-merta karena Allah merasa terganggu dengan dosa manusia, tidak. Karena Allah itu kudus, makanya Dia memberikan hukuman. Tetapi sebaliknya ketika Allah memberikan kasih-Nya kepada kita, bukan karena kita ini baik, tapi sekali lagi karena kasih-Nya kepada kita. Mari kita membaca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Cara kerja Allah bukan cara kerja manusia. Cara kerja Allah benar-benar didasarkan pada kasih-Nya kepada manusia, bukan kondisi kita yang terpuruk. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita. Satu sisi ini menjadi teguran, tapi satu sisi ini juga menjadi penghiburan. Kita memiliki Allah, memiliki Juru Selamat Yesus Kristus yang juga pernah merasakan kelemahan, pernah merasakan pergumulan seperti yang kita rasakan. Dia peduli, Dia merengkuh hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur. Kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami memiliki Allah yang adil. Kami memiliki Allah yang begitu mengasihi. Tuhan ampuni kami jikalau seringkali kami mempertanyakan kasih Allah dalam hidup kami. Ampuni kami jikalau kami seringkali bertanya, apakah Allah mengasihi kami? Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan ajar kami untuk kami memiliki respon yang benar. Kami bisa mempercayai bahwa Engkau memiliki rencana yang sempurna. Kami bisa mempercayai bahwa Engkau adalah Allah adil. Kami bisa mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat. Kami bisa mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang juga pernah merasakan apa yang kami alami sehingga itu menjadi penghiburan bagi kami. Tuhan terima kasih, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan. Jikalau kami saat ini sedang bergumul berat, jikalau kami saat ini sedang merasa tidak ada orang yang mempedulikan kami, Tuhan kami ingat, kami memiliki Allah yang tetap merengkuh kami. Kami memiliki Allah yang bekerja berdasarkan kasih-Nya kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke liturgi. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan melalui memberikan persembahan.
Saudara, baik yang beribadah secara online ataupun beribadah secara onsite, saudara bisa memberikan persembahan melalui cash ataupun melalui scan kris ataupun transfer di dalam rekening yang sudah tersedia. Sambil mempersiapkan persembahan, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Reform Exodus Community, this is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Sebagai sebuah gereja yang berkomitmen pada care, teaching, and mission, Reform Exodus Community telah menyiapkan berbagai macam program pembinaan dasar untuk setiap jemaat. Diharapkan rangkaian pembinaan yang baku ini bisa menolong perjalanan rohani setiap jemaat. Dan saya di sini untuk memberitahukan 3 langkah awal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengikuti kelas Mengapa Saya Kristen, berisi 12 topik tentang doktrin-doktrin dasar kekristenan. Yang kedua mengikuti Discipleship Group 1 atau DG1 dengan tema kehidupan berpusatkan Injil. Dan yang ketiga adalah mengikuti Camp Gospel and Pains atau Camp GAP. Di dalam camp ini kita akan melakukan penelitian tentang hati kita, penelusuran tentang berhala-berhala dalam diri kita, luka-luka emosional kita. Diharapkan melalui 3 hal ini, jemaat bisa dibantu untuk benar-benar ditransformasi, bukan tambal sulam, tetapi secara radikal sampai ke akar, yaitu ke hati kita. Nah, bagaimana tanggapan mereka yang sudah mengikuti masing-masing program ini? Mari kita ikuti bersama-sama kesaksian mereka. Saya disitu banyak belajar tentang keselamatan dan kepastian keselamatan. Dan hal-hal lain yang merupakan dasar dari teologi saya, mengapa saya menjadi orang Kristen. Saya sungguh diperlengkapi untuk lebih mengetahui hidup yang berpusat kepada Injil. Saya bisa mendeteksi luka-luka batin secara psikologis yang disebabkan karena pola asuh orang tua maupun luka karena perbuatan orang lain. Dan saya bisa merasakan bahwa Kristus yang telah menyembuhkan dan memulihkan hati saya secara total. Melalui Camp GAP saya belajar untuk menghampiri kehidupan saya masa lalu dan mulai untuk berdamai dengan diri saya. Dari komunitas ini kita bisa bertumbuh, mengalami pertumbuhan rohani secara personal, dan memiliki komunitas yang saling membangun dan saling menguatkan. Saya rindu kita semua bertumbuh ke arah Injil. So, come and join us. Ini giliran Anda sekalian untuk mendaftarkan segera. Tuhan memberkati kita. Mengundang seluruh pemimpin dan anggota DG REK Indonesia untuk hadir dalam Discipleship Night REK Indonesia. Segera daftarkan diri Anda di link berikut ini. REK Hub berkolaborasi dengan CPC menghadirkan seminar seri edukasi pajak dengan pembicara Andi Setiabudi. 29 sampai 30 Januari 2024 pukul 6.30 sampai 9 malam di REK Hub Galaxy Mall 3 lantai 3. Mari daftarkan diri Anda di bit.ly/daftar WPOP. Shalom semuanya, tahun 2023 segera berakhir. Apakah Anda sudah merencanakan liburan untuk tahun depan? Kita harus menentukannya dengan matang-matang, karena liburan itu mahal dan karena liburan seringkali membawa kenangan yang paling berkesan di dalam kehidupan. Tahun depan, tanggal 12 sampai 27 April 2024, saya akan memimpin tur ke Turki dan sekitarnya. Kita akan mengunjungi 7 gereja yang disebutkan di dalam kitab Wahyu. Kita juga akan mengunjungi Pulau Patmos, di mana Rasul Yohanes ditawan di sana. Kita juga akan mengunjungi beberapa jemaat yang didirikan oleh Paulus. Kita akan berkunjung ke Filipi, ke Korintus, dan juga di Athena. Kita juga akan berkunjung di satu museum yang sangat terkenal sekali yang bernama Goremi Open Air Museum. Dan yang tidak kalah menariknya adalah sebuah pulau eksotik di daerah Yunani yang bernama Mykonos. Yang terakhir, dan ini tidak boleh dilupakan, yaitu ke Santorini, salah satu tempat yang terindah di dunia. Jadi kita bukan cuma berwisata, tapi juga study tour. Bukan cuma study tour, tetapi juga berwisata. Jadi pastikan Anda segera mendaftar, karena tempat sangat terbatas sekali. Mari kita habiskan liburan kita tahun depan dengan cara yang paling berkesan. Saya menunggu Anda bergabung di dalam tour ini. Tuhan memberkati kita.
Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan, ya cukup banyak yang nanti kita akan simak. Nah, yang pertama adalah mengingatkan kembali untuk para anggota DG, ya anggota DG angkatan yang pertama ya. Silakan bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti acara Discipleship Night pada hari Jumat tanggal 19 di tempat ini. Bagi yang belum konfirmasi bisa menghubungi para leadernya ya untuk mengikutinya. Lalu yang berikutnya adalah bagi kaum pemuda, kita bersyukur jikalau di tempat ini juga sudah akan dimulai persekutuan pemuda ya, persekutuan pemuda. Sekali lagi ini bukan pengganti ibadah bagi para pemuda, tetapi ini adalah sifatnya persekutuan. Satu komunitas yang mewadahi para kaum muda untuk bisa sharing, membangun satu dengan yang lain, belajar firman, bermain bersama dan lain sebagainya. Di tempat ini ya, silahkan bagi yang muda-muda yang beberapa waktu lalu bertanya di sini apakah ada persekutuan pemuda? Jawabannya sekarang adalah iya ada. Ya, dimulai pada tanggal 20 atau Sabtu yang akan datang. Lalu yang berikutnya adalah kegiatan CPC dan Rehab ya. CPC yang ini juga didirikan di gereja kita, tapi untuk beberapa waktu lamanya vakum dan ini kegiatan yang pertama setelah sekian lama ya, kita bersyukur akan membahas tentang NIK apakah sama dengan NPWP. Gak bahaya kan? Atau gak bahaya tah? Kayak gitu ya. Nah, silakan bisa mengikuti pencerahan dari Saudara Andi Setiabudi yang memang pakar di dalam perpajakan ya. Ini konsultan pribadi saya ini. Karena kalau sudah urusan pajak saya biasanya, tolong ya jadi ahlinya ya. Oke, lalu yang berikutnya adalah dari Grami mengenai kegiatan Akademi Apologetika Indonesia, kelas intensif yang akan dilaksanakan dari 12 Februari sampai 1 Maret, full online. Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri Bapak Ibu yang ingin belajar lebih dalam lagi tentang apologetika. Ini satu pembelajaran yang sangat tepat bagi Bapak Ibu ya. Silakan bisa mengunjungi www.gracealone.id mendapatkan informasi pendaftaran dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah berkaitan dengan konsumsi yang kita nikmati setelah ibadah, itu semua adalah dari jemaat dan untuk jemaat. Bapak Ibu juga bisa berpartisipasi dengan mengisi formulir yang telah disediakan di bawah. Silakan Bapak Ibu bisa memilih tanggalnya, bisa memilih jumlah yang akan diberikan, yang akan dinikmati bersama-sama. Jikalau ada pertanyaan mengenai hal ini bisa menghubungi saya atau Ibu Herlin. Lalu yang berikutnya, pelayanan multimedia. Terima kasih beberapa orang telah memberikan respon untuk bergabung di dalam pelayanan Instagram. Jadi ini masih terbuka, Bapak Ibu yang suka menulis, merangkum buku, meringkas, begitu, bisa menjadi konten kreator. Bapak Ibu yang teman-teman yang suka menggambar, suka mendesain dan lain sebagainya, juga bisa menjadi bagian tim desainer. Silakan. Lalu yang berikutnya, apakah masih ada? Oke. Nah, gereja kita di tempat ini secara khusus di Rekninden akan belajar untuk mengadakan satu waktu no gadget time ya. Jadi ketika kita turun, mari kita benar-benar mempergunakan waktu itu untuk bercengkrama satu dengan yang lain ya. Jangan sampai ada satu orang yang duduk di pojok lalu scrolling terus, matanya tertunduk ya. Tapi mari kita ngobrol, ada orang-orang di sekitar kita yang butuh untuk kita ajak ngobrol. Mungkin kita mengatakan kepada mereka bagaimana kabar, itu sudah menjadi sebuah semangat bagi orang yang sedang berputus asa ya, menguatkan ya. Kita pelajari ini. Lalu yang berikutnya segenap hamba Tuhan ya, pengurus dan jemaat Rekninden mengucapkan terima kasih untuk kedua saudara kita, saudara dan saudari ya, untuk saudara William dan saudari Kak Cia yang sudah 2 semester bersama-sama dengan kita. Mereka ini adalah mahasiswa STT Amadius. Mereka sudah melayani kita di tempat ini tidak terasa sudah 2 semester. Berarti kurang lebih berapa ya? Hampir 1 tahun ya mereka bersama-sama. Dan tahun ini mereka
telah mengakhirinya. Ya, kita terus mendoakan, mendukung mereka di dalam proses pembentukan selanjutnya. Saat ini mereka sedang bergumul untuk mengerjakan tugas akhir mereka dan praktek 1 tahun yang akan dijalaninya. Oke, masih ada lagi? Cukup? Tidak ada? Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama, menyerahkan persembahan dan juga doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan, kami masih bisa memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan yang terlebih dahulu menolong kami, memberkati, memberikan rezeki, mencukupkan setiap hal yang kami butuhkan, memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu. Walaupun di antara kami ada yang bergumul dengan pekerjaan, tapi Tuhan ajar kami terus berharap kepada Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan, kami menyerahkan ucapan syukur kami ini, Tuhan berkati, biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan pada saat ini untuk bangsa negara kami, menjelang pemilu, kami memohon Tuhan yang berbelas kasihan, yang akan memberikan damai sejahtera bagi bangsa ini, yang akan menolong kami supaya kami juga sanggup menjaga kestabilan politik, ekonomi, dan sosial. Kami berdoa menyerahkannya Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberkati para pelaku-pelaku usaha, para pelaku-pelaku politik, mereka boleh mengedepankan kepentingan bangsa ini ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan untuk orang-orang yang Tuhan sudah gerakkan untuk menjadi donatur pelayanan REK di Papua Barat. Kami bersyukur ya Bapak, bila Engkau yang menolong, Engkau yang terus memberkati mereka. Kami bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan di Papua Barat. Untuk sekolah Kristen yang ada di sana, sekolah Kristen Exodus. Dan untuk siswa-siswa, 105 anak yang Tuhan percayakan untuk dididik di sekolah Kristen Exodus. Tuhan berkati mereka, para guru yang ada di sana juga Tuhan yang akan menolong dan memberkati. Tuhan terima kasih, dan kami juga berdoa menyerahkan sekali lagi untuk anak-anak-Mu, para pelayan di tempat ini, para majelis pengurus. Tuhan, Engkau yang akan menolong kami boleh mengerjakan setiap program yang ada tahun 2024 ini dengan baik. Dan kami rindu ya Tuhan, kami semua seluruh umat-Mu boleh bertumbuh di dalam kerohanian kami. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan hari lepas hari. Kami juga menyerahkan untuk program pemuridan yang akan dilaksanakan, yang akan digerakkan secara masif di gerejamu di REK. Tuhan, Engkau juga yang akan menolong, mempersiapkan anak-anak-Mu, bukan hanya sekedar memenuhi prasyarat, tetapi mereka benar-benar rindu dan haus akan firman Tuhan, mau bertumbuh di dalam Kristus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan doa ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau akan kembali ke tempat masing-masing. Biarlah engkau menjadi pelaku-pelaku firman oleh belas kasihan Allah Tritunggal yang akan menolong dan memberkati. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungimu. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kasih karunia. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa hadir di dalam hati kita, menolong kita, membimbing kita, memberikan kekuatan, hikmat, dan akal budi yang seturut dengan Tuhan. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagi kita. Dan terimalah semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bisa mengambil waktu teduh. Dan jangan lupa di bawah ada konsumsi, Bapak Ibu bisa menikmati bersama-sama. Jangan terburu-buru pulang. Tuhan memberkati kita.